Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayatul iman wal Islam. Kemudian nikmat sehat dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dengan banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah tetap memberikan rizkinya kepada makhluknya. Dan kita mohon kepada Allah dengan nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Dan kita mohon kepada Allah agar hidayah ini senantiasa ada pada hati kita, khususnya iman dan Islam. Dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah hidayah, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon agar Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon agar kita diizinkan untuk bertemu dengan Nabi kita walaupun dalam mimpi kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan syafaatnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon agar kita diizinkan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita yang lalu, kita sudah sempat sedikit menyampaikan makna hadis. Sebenarnya kita tidak membacakan hadisnya, tapi kita sampaikan makna hadis pada hadis yang ke-30, yaitu wa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Suhaib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman wa'allimhu as-sihra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang penguasa sebelum kalian
dan dia memiliki seorang penyihir. Maka tatkala penyihir ini sudah masuk usia lanjut, dia berkata kepada raja. Raja ini bukan hanya raja penguasa, tapi raja ini memaksakan diri agar supaya disembah oleh kaumnya. Dengan kekuasaannya, dengan kebengisannya, dan dengan kelebihan sihir yang dikuasai oleh penyihir raja tersebut. Maka tatkala penyihir ini sudah usia lanjut, dia mengatakan kepada raja, sesungguhnya aku sudah masuk usia lanjut. Fab'as ilayya ghulaman, utus kepadaku, kirim kepadaku seorang pemuda, pasti aku akan mengajarkan dia sihir. Jadi keburukan pun ini kalau diatur dengan manajemen yang bagus, dia bisa mengalahkan kebenaran yang tidak teratur. Orang yang kelompok yang minoritas bisa mengalahkan mayoritas walaupun mereka ini tidak baik, tapi dengan manajemen, dengan aturan-aturan yang tertib, dia bisa mengalahkan mayoritas yang baik yang banyak. Ini penyihir ini tidak mau ilmunya hilang. Maka dia minta siapa yang bisa melanjutkan. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Kemudian raja ini mengirim kepadanya seorang pemuda untuk diajarkan sihir kepadanya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Dan adalah pemuda ini setiap pergi dari rumahnya ke arah penyihir ini, dia melewati tempat rahib. Rahib ini ahli ibadah, dan dikatakan rahib ini adalah termasuk salah seorang yang selamat dalam mempertahankan imannya, sementara yang lain sudah dibunuh. Dan orang ini melarikan diri dan dianggap sudah tua, sudah tidak dianggap. Seakan-akan orang ini sudah mati, sudah tidak ada pengaruh apapun. Dan dia hanya tinggal di tempatnya dan beribadah saja, selesai. Tidak ada kesibukan yang lain kecuali ibadah. Faqa'ada ilaihi. Kemudian anak muda ini selalu duduk mampir. Maka dia mampir, duduk di sekitar, di samping rahib ini. Wa sami'a kalamahu, dan pemuda ini mendengarkan ucapan, perkataan rahib ini, dan perkataannya membuat pemuda ini takjub. Luar biasa rahib ini. Karena ucapannya tidak lain adalah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ucapan-ucapan yang menyejukkan. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Dan dia kalau datang ke penyihir, dia selalu melewati rahib ini dan duduk untuk belajar apa? Tauhid. Dari rumah pergi ke mana? Ke penyihir. Sebelum nyampe ke penyihir, dia belajar tauhid dulu. Selesai belajar tauhid, dia pergi ke penyihir. Belajar apa? Sihir. Pulang dari belajar sihir, dia kembali lagi belajar apa lagi? Tauhid. Ini sesuatu atau dua hal yang bertentangan. Tapi ini dilewati oleh anak muda ini dan masih bimbang mana yang benar. Tapi pemuda ini melihat duduk bersama rahib ini merasa tenang. Karena apa? Karena isinya ibadah, dan ketenangan itu adanya pada hati dan kedekatan kepada Allah. Fa iza atas sahir darabahu. Jadi ketika dia melewati rahib, dia duduk belajar, kemudian ketika sampai kepada penyihir marah dan memukulnya. Kenapa? Karena terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib. Kemudian dia mengadukan kepada perihal ini kepada rahib. Faqal. Kemudian rahib ini berkata kepadanya, "Idza khasyitas sahir." Kalau kamu takut kepada penyihir, maka katakan kepada dia, "Habasani ahli." Keluargaku menahan aku.
Aku belum boleh berangkat dulu, saya ditahan. Banyak pekerjaan rumah. Tidak boleh berangkat sebelum urusan rumah selesai. Wa idza khasyita ahlak, kalau kamu takut terhadap keluargamu, maka katakan kepada keluargamu, habasanis sahir. Penyihir menahan aku dengan banyak tugas. Sekilas ini adalah pembelajaran bohong, tapi manfaat yang ada jauh lebih besar daripada kebohongan yang ringan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, fa bainama huwa 'ala dzalik. Maka ketika pemuda ini dalam kondisi begini, id ata 'ala dabbatin 'azimah. Dia datang melewati hewan yang besar, hewan melata yang besar, dan tidak ada penyebutan jenis hewan apa. Tapi yang penting hewan ini besar, qad habasatin nas, yang menghalang-halangi orang jalan. Jadi orang sudah tidak bisa lewat karena hewan ini berhenti di tengah jalan. Faqal, kemudian anak muda ini mengatakan, al-yawm a'lam. Hari ini aku akan mengetahui. As-sahir afdal amir rahib afdal. Yang lebih utama ini penyihir atau rahib? Yang mana? Karena ini penentu. Fa akhadha hajaran. Kemudian dia mengambil batu. Faqal, kemudian dia berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrul rahib. Ya Allah, kalaulah urusan rahib ini ahabba ilaika min amri sahir, lebih engkau cintai ketimbang urusan ilmu penyihir ini tadi, faqtul hadhihi dabba hatta yamdiyan nas. Bunuhlah binatang ini sampai orang bisa lewat lagi. Faramaha, kemudian dia melemparkan batu tersebut, faqatalaha wa madhan nas. Maka setelah itu apa? Ternyata batu ini bisa membunuh, dengan izin Allah membunuh hewan besar tersebut, dan orang-orang sudah bisa lewat. Fa'atar rahib fa akhbarahu. Kemudian anak muda ini datang kepada rahib dan menceritakan kejadian tersebut. Faqala lahu rahib, maka rahib berkata kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni. Hari ini kau lebih utama dari aku, kau lebih baik, lebih mulia ketimbang aku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku sudah melihat perkembanganmu ini, sebagaimana aku lihat kamu sudah sangat tinggi sudah. Wa innaka satubtala. Kau wahai anakku akan mendapatkan ujian. Kenapa? Karena iman. Karena iman akan mendapatkan ujian. Dan rahib ini mengerti, pasti anak ini akan mendapat masalah besar. Fa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau kamu mendapatkan ujian yang berat dan kamu tidak sanggup, jangan menyebut nama aku. Jangan kau tunjukkan yang menyiksa kamu ini kepada aku. Ini ucapan rahib. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Dan anak muda ini tadi, dengan izin Allah, dia bisa menyembuhkan orang yang orang yang buta, orang yang tuli, orang yang kena penyakit kusta. Wa yudawin nas min sa'ilil adwa, dan dia bisa mengobati orang dari berbagai macam penyakit. Fasami ajalisun lil malik kana qad amiya. Dan berita ini didengar oleh kawannya raja yang juga dalam kondisi buta. Jadi setiap raja itu punya orang dekat. Bahkan kalau kita melihat cerita tentang Harun ar-Rasyid, selalu berdampingan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Abu Nawas. Dalam bahasa Arab adalah tulisannya Abu Nuwas. Abu Nuwas. Atau ada lagi namanya penasehat Harun ar-Rasyid, siapa namanya? Buhlul. Atau kita menyebutnya Bahlul. Penasehat Harun ar-Rasyid. Apa artinya Bahlul?
Buhlul ini adalah orang yang bijak dan selalu mendampingi Harun ar-Rasyid. Sekali waktu Harun ar-Rasyid mengatakan kepada Buhlul, "Ya Buhlul, ausini. Nasihatkan kepada aku." Kata Buhlul, dia tanya, "Ya Harun ar-Rasyid, aina aba'uk? Wa aina ajdaduk?" Mana ayahmu? Mana nenek moyangmu? Kata Harun ar-Rasyid, itu. Di mana maksudnya sudah meninggal? Dikatakan matu. Mereka meninggal. Buhlul bertanya lagi, "Ya Harun ar-Rasyid, aina qusuruhum?" Mana istana-istana mereka? Yang ditanya oleh Buhlul, mana apa? Mana istana nenek moyangmu dulu? Ditunjuk oleh Harun ar-Rasyid, ini istana-istana kakek saya, ini ayah saya, ini dan seterusnya. Kata Harun ar-Rasyid, "La tilka kuburuhum." Ini adalah kuburan nenek moyangmu, sudah ditinggal, mati kondisinya. Wa aina qusuruhum? Itu. Kuburan itu adalah istana orang yang sudah meninggal. Dan banyak kisah-kisah tentang kecerdikan dan kepandaian Buhlul. Maka orang memberikan ingin memberikan anaknya ini sepandai Buhlul. Jadi kalau anaknya nakal, anaknya ini susah, Buhlul. Tujuannya apa dulu? Supaya anaknya cerdas seperti Buhlul. Tapi ternyata orang tuanya niatnya orang yang anak tidak ngerti dibilang Buhlul, ya. Padahal itu adalah apa? Siapa? Penasehat Harun ar-Rasyid. Dan hati-hati dengan doa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi setiap penguasa itu punya penasehat. Bahkan ada raja ini kalau sudah stres, ada orang yang bawaannya lucu dipanggil. Di zaman Soeharto ada orang yang dipanggil setiap hari hanya untuk menghibur saja, supaya tertawa. Zaman Soekarno juga begitu. Ada orang yang bisa banyol, dipanggil hanya untuk banyol, selesai bayar suruh pulang. Tanpa dia tahu rahasia negara. Pokok suruh melucu, selesai dibayar. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fasami ajalisun lil malik. Kawannya raja ini mendengar dan dia dalam kondisi buta. Fa'atahu bihadaya katsira. Kemudian kawannya raja ini datang kepada pemuda ini dengan membawa hadiah yang banyak. Kemudian dia mengatakan, "Mahahuna laka ajma in anta syafaitani." Wahai anak muda, ini semua ini aku kumpulkan. Akan aku berikan kepadamu kalau kau bisa menyembuhkan aku. Faqal, kemudian pemuda ini mengatakan, "Inni la ashfi ahadan." Ini ujian bagi orang yang punya kelebihan. Ini pemuda ini punya kelebihan dan ditawari apa? Kekayaan. Ditawari kekayaan, kalau bisa menyembuhkan apa? Nanti semua ini buat kamu. Tapi pemuda ini tetap mengembalikan semuanya nikmat kepada Allah. Dia tidak butuh harta ini. Dan dia mengatakan, "Aku tidak bisa menyembuhkan kamu. Kecuali kau beriman kepada Allah, kemudian aku berdoa dan Allah yang menyembuhkanmu." Ini ma'asyiral muslimin, supaya kita tidak banyak ini kita ini karena ada kondisi seperti ini akhirnya dimanfaatkan. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billah, jika kau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafak. Aku akan berdoa kepada Allah, pasti Allah menyembuhkanmu. Fa amana billah, kemudian dia beriman kepada Allah. Fasyafahu Allah, kemudian Allah menyembuhkannya. Fa atal malika, kemudian sahibnya ini datang kepada raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis, dia duduk seperti biasanya duduk bersama raja. Faqala lahul malik, raja ini bertanya, "Man radda alaika basarak?"
Siapa yang bisa mengembalikan pandanganmu? Kau bisa melihat sekarang. Siapa yang menyembuhkanmu? Ini pertanyaan dari raja. Sahibnya mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Raja ini marah. Walaka rabbun ghairi, kau punya Tuhan selain aku. Ini karena raja ini disembah. Raja ini disembah dan karena pengaruh dari sihir-sihir ini yang tahu kondisi-kondisi apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena kalau kita melihat sebelum turunnya Al-Quran, itu jin punya tempat-tempat untuk mencuri berita dari langit tentang nasib fulan, nasib fulan, nasib fulan. Maka nanti begitu selesai berita dari langit tentang kondisi si A, nanti dia akan mendapatkan jodohnya di sini, dia akan menikah tanggal sekian dan seterusnya. Nasibnya nanti begini. Jinnya turun kepada siapa? Penyihir. Penyihir menyampaikan kepada raja. Maka orang-orang akan takut kepada raja. Kenapa? Karena raja tahu semua kondisi rakyatnya. Maka dia minta supaya dirinya disembah. Dan tidak lagi terkenal nama Allah pada waktu itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, raja ini murka dan mengatakan, walaka rabbun ghairi, kau punya Tuhan selain aku. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Mulai didengar di sana lagi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadhahu, kemudian raja menyiksanya. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Terus disiksa orang ini, sahibnya sendiri disiksa sampai sahibnya ini menunjukkan tentang anak muda ini yang mengajari dia, yang menyembuhkan dia. Faji'a bil ghulam. Kemudian anak ini didatangkan di hadapan raja. Faqala lahul malik, "Ai bunai," wahai anakku. Karena yang memilih untuk belajar sihir tadi siapa? Raja ini. Wahai anakku, qad balagha min sihri ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al wa taf'al wa taf'al. Kau ini, sihirmu ini sudah luar biasa. Padahal bukan sihir. Yang lebih dikuasai oleh anak muda ini adalah tauhid. Tapi rajanya mengatakan, sihirmu ini sudah melampaui batas, sehingga kau bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, bahkan kau bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Faqala inni la ashfi ahada. Kata pemuda ini, aku tidak bisa menyembuhkan orang. Innama yashfillah. Tapi hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Innama, hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan. Selain Allah tidak bisa. Dengan uang kita bisa beli obat. Tapi kita dengan uang tidak bisa membeli sehat. Bisa? Bisa membeli sehat? Tidak bisa. Bisa beli obat tidur? Bisa. Bisa beli tidurnya? Tidak bisa. Beli sesuatu yang menyenangkan bisa? Bisa, untuk kasur, untuk AC dan seterusnya. Bisa membayar untuk tidur nyenyak? Tidak bisa. Bisa. Kemana kita bisa beli sehat? Kita beli obat, ikhtiar supaya kita sehat. Bisa dengan uang berapapun bisa bayar-bayar. Untuk membeli kesehatan bisa? Tidak bisa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pemuda ini mengatakan, innama yashfillah. Sesungguhnya hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Kemudian anak muda ini disiksa terus sampai dia tidak kuat dengan siksaan, menunjukkan rahib yang sudah berpesan jangan kau tunjukkan. Tapi ini karena siksaan yang berat dia menunjukkan. Faji'a bir rahib. Kemudian rahib didatangkan. Faqila lahu irji an dinik. Wahai rahib, kembali kau ke agama yang lama. Sembah aku sebagai Tuhanmu. Apa kata rahib? Rahib tidak mau. Fa'aba. Kemudian dia tidak mau. Fada'a bil minsyar. Kemudian raja ini memanggil atau membawa
memerintahkan orang untuk membawa gergaji. Fawudi al-minsyar. Kemudian gergaji ini diletakkan di atas kepala. Fasyaqqahu. Kemudian digergajikan sampai kepalanya terbelah. Hatta waqa'a syiqqahu. Sampai betul-betul terbelah. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian setelah rahib disiksa di hadapan anak muda dan di hadapan raja, kawannya raja, sampai meninggal, dikatakan bahwasanya digergaji sampai tembus sehingga badannya terbelah menjadi dua. Karena apa? Karena memperjuangkan keimanan. Tsumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik. Kemudian rajanya kawan raja didatangkan. Sudahlah, kembali kau ke agama yang lama supaya kamu selamat. Fa'aba, dia tidak mau. Fawudi al-minsyar fi mafriqi ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian giliran sahibnya raja ini digergaji terus sampai terbelah, mati. Tsumma ji'a bil ghulam. Kemudian terakhir anak muda. Pertama, sahibnya raja tidak punya pengaruh di masyarakat, tidak ada pengaruhnya. Rahib hidupnya sendiri, tidak punya pengaruh. Tapi anak muda ini punya pengaruh di masyarakat. Dia bisa menyembuhkan. Setiap orang sakit, dia datang ke anak muda ini, diperintahkan beriman kepada Allah. Orangnya beriman, dia berdoa, sembuh, pulang sehat. Semua yang sakit datang ke anak muda ini, diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian dia minta kepada Allah kesembuhan dan sembuh, kemudian pulang. Pengaruhnya besar. Maka dikatakan kepada anak muda ini, irji' an dinik, kembalilah ke agamamu lagi. Sudah, sembah aku sebagai Tuhanmu. Tapi anak muda ini tidak mau. Bingung bagaimana supaya membunuh anak muda ini. Tidak bisa. Akhirnya fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian raja ini memerintahkan beberapa orang, katakanlah pendaki, orang yang hebat untuk mendaki gunung, dipaksa supaya dia pergi ke atas gunung bersama anak muda ini. Kemudian dia mengatakan, fas'adu bihil jabal, naik kalian semua ke atas gunung. Fa idza balagtum zirwatahu, kalau sudah sampai kalian ke puncak gunung, kalau dia mau kembali, ya sudah, pulang kalian. Tapi kalau dia tidak mau kembali ke agama awal, lemparkan dia supaya apa? Supaya dia jatuh dan dia mati. Kalau sudah jatuh mati, maka masyarakat tidak akan bergejolak. Jadi raja ini punya makar. Dia bermakar supaya perbuatan busuknya tidak diketahui oleh rakyat. Kalau ketahuan, ya sudah didemo, bukan didemo lagi, bisa dibunuh rajanya ini. Tapi ternyata punya cara. Yaitu caranya dibawa ke atas gunung. Maka ketika sampai atas gunung, apa yang terjadi? Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Sudah sampai puncaknya, pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukup engkau sebagai pelindungku untuk membinasakan mereka dengan caramu ya Rabb, dengan kehendakmu. Jadi tidak ikut ngatur cara hancurnya orang-orang ini, tapi biar Allah yang mengatur. Faraja fabihimul jabal, maka tiba-tiba gunung ini bergetar, goncang. Fasaqatu, maka pesuruh raja ini semuanya jatuh, tinggal anak muda ini selamat. Kemana perginya setelah itu? Lari? Dah. Wajah yamshi ilal malik. Kemudian dia datang berjalan kepada raja, menyerahkan dirinya.
Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk. Apa yang diperbuat sama kawan-kawanmu tadi? Kok enggak pulang? Kok cuma kamu yang pulang? Heran. Kemudian dia mengatakan, kafanihimullah ta'ala. Allah yang membinasakan mereka. Dan Allah menjaga aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi. Kemudian lagi, anak ini diserahkan kepada beberapa orang pelaut. Kemudian dikatakan kepada orang-orang ini, izhabu bihi fahmiluhu fi qurqur. Qurqur itu adalah safinah, semacam kapal. Pergi kalian dan bawa anak muda ini dan bawa dia ke kapal. Wa tawassatu bihil bahar, dan bawa ke tengah lautan. Fa in raja'a an dini, kalau dia kembali ke agamanya kembali, ya sudah, bawa pulang. Wa illa, kalau tidak, faghzifu, maka lemparkan dia ke dalam lautan. Fadhahabu bihi, kemudian mereka pergi membawa anak muda ini. Di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Rabb, terserah engkau ya Rabb, lindungi aku dari kejahatan mereka. Jadi menyerahkan kepada Allah. Maka akhirnya fankafa'at bihi musafina faghariqu. Kemudian kapal ini terbalik dan mereka semuanya tenggelam. Waja'a yamshi ilal malik. Kemudian pemuda ini melanjutkan datang lagi berjalan kepada raja. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk. Apa yang diperbuat teman-temanmu ini? Kok tidak pulang? Apa kata pemuda? Kafanihimullah, Allah menjaga aku dari mereka. Mereka binasa semuanya, mati mereka. Faqala lil malik. Kemudian dia berkata kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kau tidak akan bisa membunuh aku sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kata raja, qala wa ma hu? Katakan apa? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Engkau kumpulkan seluruh manusia di satu tempat lapang, kemudian taslubuni ala jidh, kemudian kau ikat aku di batang pohon, kemudian setelah itu ambil satu anak panah dari tempatnya yang ada padaku, kemudian setelah itu apa? Setelah itu ambil dan letakkan di busur, kemudian ucapkan bismillahi rabbil ghulam, bismillah, dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Kemudian lepaskan anak panah itu, nanti dia akan dan arahkan ke sini. Kau akan bisa membunuhku dalam kondisi mengikuti perintahku ini. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Kata pemuda ini, fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kau mau mengerjakan ini, maka kau bisa membunuh aku. Fajama'an nas fi sa'idin wahid. Maka raja ini mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat terbuka. Kemudian pemuda ini diikat di batang pohon. Kemudian diambil seperti apa yang diperintahkan oleh anak muda ini. Kemudian dengan mengarahkan anak panah ke arah anak muda ini dengan mengatakan dengan suara yang keras, bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Dilepaskan, mengarah dan mengenai, kemudian mengenai sasaran, dipegang oleh anak muda ini, dan anak ini mati syahid. Sudah kita sampaikan yang lalu bahwasanya di zaman Umar bin Khattab ada kuburan yang dirapikan, ternyata didapati ada jenazah anak muda utuh
dengan pakaian yang seperti itu dan tidak dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah dalam posisi anak panah digenggam. Ini bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab dilepas. Jadi dipegang tangannya, dilepas. Ternyata dari bekas itu tadi mengeluarkan darah segar. Berapa tahun ini sebelum zaman Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad meninggal di zaman Umar bin Khattab. Dikembalikan lagi. Dan ini adalah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu ada 3 kejadian. Di antaranya ini. Ada 3. Yang besar. Tapi selain yang besar masih banyak kejadian. Tapi yang dikenal dalam tafsir kalau kita baca surat Al-Buruj. Ada 3 kejadian-kejadian besar yang pada akhirnya orang-orang beriman ini akan dimasukkan ke parit. Jadi kita lanjutkan dulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setelah itu apa yang terjadi? Pemuda ini meninggal. Famat. Faqalan nas. Kemudian rakyatnya serempak mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Tuhan anak muda ini. Fa'utiyal malik. Kemudian raja didatangi oleh penasehatnya. Kemudian mengatakan ara'aita ma kunta tahzar. Bukankah ini yang dulu kamu takutkan wahai raja? Ini yang kamu takutkan. Terjadi sekarang. Waqad wallahi nazala bika hazaruk. Dan demi Allah telah turun apa yang kamu takutkan benar-benar terjadi. Qad amanan nas, semua manusia sekarang beriman kepada Allah dan tidak percaya lagi kepadamu raja. Fa amara bil ukhdud. Kemudian raja ini murka dan memerintahkan pasukannya yang masih setia dan beriman untuk membuat parit. Bi afwahis sikak fa khuddat wa udrim fihi niran. Kemudian dibuatkan parit yang besar, kemudian diberikan bahan bakar yang luar biasa, kemudian dinyalakan. Wa qala, ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang api ini sangat besar sekali. Kalau burung terbang di atasnya karena panasnya jatuh mati. Jadi hewan terbang di atasnya pasti langsung jatuh mati, terbakar. Saking besarnya. Dan kalau kita melihat pada surat Al-Buruj apa? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yaitu apa? Api yang memiliki bahan bakar yang banyak. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Pada waktu itu mereka ini duduk menyaksikan apa? Menyaksikan orang yang beriman yang tidak mau kembali ke agamanya. Mereka diperintahkan untuk masuk ke parit yang sudah dibuat. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang terjadi yang dilakukan oleh raja ini terhadap orang-orang mukmin. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak menyiksa mereka kecuali apa? Kecuali dengan sebab ayyuminu billahil azizil hamid. Dikarenakan mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka disiksa. Jadi orang yang kuat imannya, ujiannya juga akan berat. Semakin dekat kepada Allah, maka ujiannya dia semakin berat. Kenapa? Karena kedekatan dia kepada Allah mengalahkan semua bentuk kenikmatan dunia. Karena kesenangan itu ada pada hati. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian raja mengatakan, "Man lam yarji an dinihi faqmihu fiha aw qila lahu iqtahim."
Fafa'alu hatta ja'at imra'atun. Jadi di sini dikatakan siapa saja yang tidak mau kembali ke agamanya lagi, maka masukkan dia, lemparkan dia. Iqtahama itu apa? Muqmahun itu apa? Wahum muqmahun. Muqmahun itu adalah diikatkan ini leher. Ini muqmah itu, ini diikat, kemudian diarahkan ke sini. Ini begini muqmah. Ini namanya muqmah. Di dalam surat Yasin, wahum muqmahun itu diikatkan ini, kemudian diletakkan di atas lehernya dan melihat ke arah atas. Sudah tidak bisa apa-apa lagi sudah. Dalam kondisi ini dilemparkan ke dalam api. Fafa'alu. Dan betul-betul mereka kerjakan ini hatta ja'at imra'atun, sampai datang seorang wanita gilirannya, wa ma'aha sabiyyun laha, dan bersamanya ini anaknya yang masih kecil, masih menyusu. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Ibu ini ragu-ragu, maju mundur. Kenapa? Kasihan anaknya. Apakah dia melemparkan diri? Anaknya ditinggal, lalu siapa yang ngurus anaknya? Ataukah saya melemparkan diri bersama anaknya, tapi kasihan anaknya? Atau saya kembali ke agama supaya anak ini tidak sampai tersiksa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikatakan faqala lahal ghulam, anak ini tadi kemudian berbicara kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau ini dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama adalah mencari kader itu bukan orang tua yang dikader. Yang dikader adalah yang masih muda. Kenapa? Mudah menerima, kemudian dia kalau sudah mendapatkan ilmu itu akan kuat. Sehingga ada dalam kalimat yang bijak disebutkan al-ilmu fis sighar, menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Mengukir itu prosesnya mungkin sedikit lama, tapi begitu selesai ukiran, berapa lama membekas? Kena hujan, kena panas, dia tidak berubah. Tapi menuntut ilmu di waktu tua seperti apa? Seperti melukis di atas air. Sebentar sudah lali, lupa. Maka yang untuk kader itu yang dikirim yang muda-muda. Jadi ketika sekolahan punya murid ngaji hanya 5-10, ditekuni. Kenapa? Dari anak yang 5, yang 10 ini bisa mewarnai dunia. Kalau 10 kita berhenti, 5 kita berhenti, sudah berhentilah, sudah muridnya cuma 5. Ini bukan karakter dai. Bukan karakter apa? Dai, penuntut ilmu atau pengajar, penyampai risalah. Ya, saya sudah ngajar. Masa jauh-jauh dari Paharian datang cuma 2, tetap datang 2, 3, tetap datang 3. Karena nanti di zaman pada hari kiamat nanti itu ada nabi-nabi yang tidak punya pengikut. Ada yang pengikutnya hanya keluarganya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya 950 tahun. Yang beriman hanya sedikit. Terus siapa lagi? Nabi-nabi yang lain yang terbanyak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilihat adalah bukan berapa hasil dakwah kita. Yang ikut kita berapa banyak, bukan itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bagaimana dakwah kita?
Mau berdakwah apa tidak? Yang kono malas-malesan, yang kono tiange tilem, terserah. Ya. Itu udah jadi urusan. Kalau memang waktu dakwah ternyata didakwahi tidur, mungkin dia capek. Atau mungkin banyak hal capek, hawanya mendukung, ngantuk dan seterusnya. Bisa saja. Atau mungkin yang datang niatnya tidak sungguh-sungguh. Atau yang ngajar juga niatnya tidak ada niat yang benar. Saya pokoknya ngaji tak terserah, ngurungokno apa ndak, yang penting saya sampaikan. Ini bukan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang tadi kita sampaikan adalah pertama, kadarnya itu yang mudah. Kemudian yang kedua di sini disebutkan tentang alasan yang diajarkan oleh rahib kepada anak muda ini supaya dia bisa tetap belajar akidah. Falaqanahu rahib amran yatakhallas bihi. Kemudian yang disebutkan di sini adalah wa ka'anna rahib, seakan-akan pendeta ini wallahu a'lam, dia memerintahkan anak muda ini agar dia berdusta. Ma'annahu kadzab la'allahu ra'a anna al-maslaha fi hadza tarbu ala mafsadati al-kadzib ma'annahu yumkin an yata'awwal. Maka di sini dilihat bahwasanya maslahatnya ini jauh lebih besar ketimbang maslahat dia ini berbohong. Ini lebih besar ketimbang dia meninggalkan ajaran tauhid ini tadi. Disebutkan wallahu a'lam. Kemudian setelah itu yang terpenting lagi di sini, annal ghulam, anak muda ini tadi adalah dalam kondisi dia bimbang, yang dia lakukan adalah yastakhir, minta pilihan yang terbaik dari Allah. Ilmu yang mana yang lebih baik? Maka dia serahkan kepada Allah mana yang terbaik, yang lebih dicintai oleh Allah dalam perkara ini. Dalam hal apapun, mau berangkat, mau menyekolahkan anak, istikharahlah supaya apa? Supaya Allah yang menentukan, anak ini di pondok sini bisa menjadikan dia baik. Semua pondok itu mengajarkan kebaikan, guru-gurunya mengajarkan kebaikan. Tapi yang kita mohonkan kepada Allah yang terbaik untuk anak kita di mana? Mungkin di tempat ini anak kita pandai tapi tidak menjadikan dia baik. Untuk ukuran Allah ini tidak baik kalau di sini. Maka kita serahkan kepada Allah mana yang terbaik. Mulai mau menikah istikharah dulu. Kalau ini yang terbaik, ini terbaik menurut urusan agama, menurut ini, menurut itu ya Rabb, maka segerakan, dekatkan dan seterusnya. Itu istikharah. Diserahkan kepada Allah, Allah yang memilihkan yang terbaik. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kelebihan yang Allah berikan kepada pemuda ini berbeda dengan apa yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dengan pemuda ini berbeda. Kalau pemuda ini selalu mengajak orang ini beriman, kemudian dia berdoa. Tapi Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan apa? Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Wa ahyil mauta, menghidupkan yang mati. Itu kelebihannya berbeda. Kalau pemuda ini dia memerintahkan orang ini beriman, kemudian dia berdoa, Allah memberikan kesembuhan. Tapi untuk Nabi Isa alaihissalam mulai kecil
ketika orang Yahudi menuduh ibunya ini adalah berzina dan seterusnya, dan Maryam mengatakan, aba inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Aku sudah nazar kepada Tuhanku untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang urusan ini. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fa asyarat ilaihi. Ketika orang-orang menuduh, ditunjukkan kepada Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, dalam Al-Quran disebutkan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana bisa kita berbicara dengan yang masih bayi, masih digendong? Dengan izin Allah, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Berbeda dengan pemuda ini berdoa dulu kemudian Allah turunkan hasil. Tapi Nabi Isa berbeda. Ini perbedaan. Wa kana hadzal ghulam, dan pemuda ini mustajabud da'wah. Doanya makbul. Doanya makbul. Maka dikatakan, perhatikan kepada keimanan anak muda ini. Unzur ilal iman lam yaghtar bi nafsihi wadda'a annahu huwa allazi yashfil marda. Perhatikan bagaimana keimanan anak muda ini. Dengan dia diberikan kelebihan oleh Allah, tetap dia mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Beriman kepada Allah, aku berdoa. Ini bukti keimanan seseorang. Bal qala, bahkan dia mengatakan, innama yashfika Allah, yang menyembuhkan hanya Allah, aku tidak bisa. Yushbih hadza min ba'dil wujuh majar li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini mirip dengan apa yang terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika ada orang yang kesurupan, didatangkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada pemuda ini. Walakinnahu lam yakhruj, tapi jinnya tidak keluar. Sampai akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memukul pada bagian leher laki-laki ini dengan pukulan yang keras, sehingga tangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sakit, saking kerasnya mukul. Fatakallama al-jinniyyu alladhi fil rajul. Kemudian jin yang ada dalam laki-laki ini berkata kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia mengatakan, akhruj karamatan lisyekh. Aku akan keluar karena karomah yang Allah berikan kepada Syekh. Perhatikan jin ini, luar biasa dia ini. Dia mau keluar. Keluarnya karena apa? Karena karomahnya Syekh ini. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? La takhruj karamatan li. Kamu keluar jangan karena karomah saya, tidak, jangan. Keluarlah kamu dari laki-laki ini karena ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai terjadi, ya kamu keluar, ini berarti lupa dia akan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Tapi beliau la yurid an yakuna lahu fadl. Dia tidak mau kalau dia ini dikenal memiliki kelebihan, keistimewaan. Balil fadlillah awwalan. Tapi karunia, keutamaan itu semuanya pertama adalah kembali kepada Allah. Fa kharajal jinniyyu, kemudian jinnya keluar. Wa indaha istayqadha ar-rajul. Nah, ketika waktu jinnya keluar, laki-laki ini sadar. Faqala man ladzi jaa'a bi ila hadrati syekh. Apa yang membuat aku dibawa di hadapan Syekh Ibnu Taimiyah? Mungkin karena pada waktu dia ini kesurupan di rumahnya atau di pasar, dia tidak sadar. Faqalu, kemudian mereka ini mengatakan, subhanallah, alam tahis bidh-dharb alladzi kana yadhribuk. Tidakkah kau merasa pukulan keras yang kau dipukul oleh Syekh? Apa katanya? Aku tidak merasakan apapun dan aku tidak merasa sakit.
Fa akhbaruhu fa bari'ar rajul. Kemudian diberitakan kepadanya dan alhamdulillah laki-laki ini sembuh. Asyahid anna ahlal ilmi wal iman. Ini yang menjadi penguat dari kisah ini dengan dalil ini tadi adalah orang ahlul ilmi wal iman, mereka tidak akan menisbatkan nikmat Allah kepada mereka. Artinya bukan karena kelebihannya, iya wong saya ini biasa sholat malam, jadi saya begini sebentar aja sudah jinnya sudah pergi. Tidak begitu. Ahlul ilmi wal iman, dia tidak akan mengatakan itu. Karena saya sering bantu orang, jadi saya ini tidak. Orang tidak boleh menilai dari dirinya sendiri karena karunia. Tapi orang ahlul ilmi wal iman, dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini karena Allah semua. Ini karena Allah. Allah yang membantu semua. Allah yang memudahkan semua. Jadi supaya tidak ada kesombongan dan mengganggu keimanan kita. Bahkan pemuda ini mengatakan, in anta amanta, kalau kau beriman kepada Allah, baru aku mau berdoa kepada Allah supaya kamu sembuh. Jangan sampai terjadi seperti semacam anekdot yang dibuat cerita tentang kondisi keimanan kita sekarang terjadi di negara kita ini dalam kondisi ekonomi yang berat. Ada seorang yang biasa mimpin sholat jenazah, mimpin di kubur dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian karena keberagaman agama, adat istiadat dan seterusnya, ada satu penghuni komplek di situ beragama selain agama Islam dan memiliki anjing yang sangat mahal. Tiba-tiba anjingnya mati. Anjingnya mati, dia minta supaya anjingnya disolati. Akhirnya orang-orang kampung dan perumahan marah. Ini penghinaan. Dia tanya siapa yang biasa mimpin. Orang ini marah-marah kepada yang punya anjing. Katanya yang punya anjing, dia marah kepada yang punya anjing. Bagaimana bisa anjing Anda berbicara? Dia sebelum mati berpesan supaya kalau mau mati disolatkan dulu baru dikubur. Kalau mau dikubur supaya disolati dulu. Kata yang mimpin, bagaimana bisa dia bicara dia anjing? Semakin marah. Begitu selesai marah, yang punya anjing ini membisikkan kepada yang mimpin, Pak, anjing saya ini berpesan, siapa yang mau menyolati dan jadi imam, saya disuruh memberikan dia 100 juta. 100 juta hanya sholat, selesai. Langsung dia berdiri mengatakan kepada orang, sudahlah ini kan juga makhluk Allah, kita sholati. Karena apa tadi? Pemuda ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, dengan diberi iming-iming hadiah dari orang yang sahibnya raja tadi yang buta, dia tidak mau, tidak bergetar, tetap dia memegang keimanannya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini ada pertanyaan, hal yajibu 'alal insan ayyasbir 'alal qatl aw yajuzu ay yaqula kalimatal kufr wa la tadurruhu idza kana mukraha? Apakah bagi seseorang itu dia wajib bersabar dan dia dibunuh, atau boleh dia mengucapkan kalimat kekafiran supaya dia selamat? Wajib sabar dia dibunuh untuk membela keimanan, atau dia boleh mengucapkan seperti yang terjadi kepada siapa? Sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Ketika melihat siksaan yang luar biasa, kemudian dinyalakan air mendidih di hadapan Ammar bin Yasir, ayahnya dilemparkan ke tempat tungku yang berisi air yang mendidih. Jadi ayahnya tidak mau beriman. Yasir tidak mau kembali ke agamanya, tetap memperjuangkan keimanannya kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin Quraisy menyiksa
Ammar, Yasir, dan siapa satu lagi? Ibunya siapa namanya? Siapa? Ibunya Ammar bin Yasir siapa? Siapa orang perempuan yang pertama mati syahid? Siapa? 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 Siapa yang perempuan pertama mati syahid siapa? Sumayyah. Sumayyah itu awal syahidah fil Islam. Jadi wanita pertama Islam yang mati syahid Sumayyah. Ammar bin Yasir disiksa. Ayahnya bernama Yasir disiksa. Ibunya Sumayyah disiksa. Disiksa dan di hadapan Ammar. Kemudian yang pertama ayahnya disuruh kembali tetap mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dinyalakan api, air mendidih, kemudian dimasukkan sampai meninggal di hadapan Ammar bin Yasir. Kemudian setelah itu ibunya itu disiksa di hadapan Ammar bin Yasir. Kemudian setelah itu ditarik tangan yang kanan ke arah kanan, yang kiri ke arah kiri, dan juga ke kakinya sampai merasa kesakitan. Setelah itu musuh-musuh Islam ini mengambil tombak, dan tombak ini ditusukkan, dari tempat kemaluan sampai tembus ke mulutnya ibu dari Ammar bin Yasir. Siksaan terus sampai Ammar bin Yasir ini setelah itu disiksa dan tidak kuat. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini termasuk Ammar bin Yasir ini yang termasuk disiksa dan dipaksa, akan tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan kepada Allah. Berita sampai kepada Nabi. Datang Ammar bin Yasir kepada Nabi, ya Rasulullah, hancur aku ini. Aku sudah mengucapkan apa? Aku beriman kepada Hubal, aku beriman kepada Tuhan-Tuhan ini. Maka turun ayat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendinginkan Ammar bin Yasir. Artinya ucapan itu tidak mengeluarkan Ammar bin Yasir dari agamanya, dari keimanannya. Dan di sini disebutkan hadza fihi tafsil. Dalam kondisi ini banyak perincian-perincian. In kanatil mas'alah tata'allaq bihi nafsu. Kalau urusan ini hanya berdampak pada dirinya sendiri, maka ada pilihan. Kalau dia mau, dia mengucapkan kalimat kekafiran karena dipaksa dan dia tidak sanggup, tapi hatinya tetap dia beriman kepada Allah. Hatinya tetap beriman, bukan cari selamat, tapi hatinya tidak memperjuangkan keimanannya. Wa insya, kalau dia mau, asarra wa aba walau qutil, dia tetap dalam kondisi disiksa dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat kekafiran walaupun dia sampai dibunuh. Hadza idza kana al-amr aidan ila al-insani bi nafsihi. Ini kalau memang berkenaan dengan apa? Pribadi seseorang. Amma idza kana al-amr yata'allaq bid-din. Adapun ketika perkara ini berhubungan dengan agama, artinya annahu law kafar amama an-nas la kafara an-nas. Kalau dia ini mengatakan ya sudah aku tidak beriman, ternyata ini berdampak orang-orang yang lain ikut langkah dia, ini dia tidak boleh mengatakan kalimat itu. Khususnya ini terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang membawa agama ini, membawa syiar agama yang disorot oleh banyak orang. Tatkala ada embel-embel dan seterusnya dia ikut,
maka orang akan ikut. Oh, tidak apa-apa, itu aja begitu, itu kita apalagi kita. Ini yang terjadi. Kalau ini sampai berdampak dengan agama, dikatakan fa innahu la yajuzu lahu ay yaqul kalimatal kufr. Dia tidak boleh mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia kekafiran. Bal yajibu ay yasbir walau qutil. Tapi wajib untuknya tetap bersabar walaupun dia nanti mati terbunuh. Seperti jihad fi sabilillah, dihukumi seperti jihad fi sabilillah. Al-mujahid yuqatil walau qutil. Orang yang mujahid itu dia akan berperang walaupun dia terbunuh. Li'annahu yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Karena dia hanya menginginkan supaya kalimat Allah ini tetap tinggi. Fa idza kana imaman linnas. Ini. Apabila dia seorang pemimpin untuk manusia, wa ujbira ala ayyaqul kalimatal kufr, kemudian dia dipaksa untuk murtad, maka la yajuzu ay yaqul, dia tidak boleh mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia murtad karena dia pemimpin. La siyama fi zamanil fitnah, apalagi dalam masa-masa fitnah. Akan tapi dia wajib sabar walaupun dia dibunuh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kita pernah cerita Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika beliau diuji, difitnah. Dengan fitnahan ada provokator yang memprovokasi penguasa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran kalamullah. Penguasa ini memaksa Al-Imam Ahmad bin Hanbal supaya dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Disiksa, diseret di pasar sampai dia tidak sadar, pingsan. Begitu sadar, beliau langsung mengucapkan Al-Quran kalamullah. Quran ini firman Allah. Terus sampai disiksa, di penjara, dan seterusnya. Dia tetap memperjuangkan ini karena berurusan dengan agama. Seorang imam besar dipukul dengan pecut. Walakinnahu, sampai setiap dipukul, dihajar, beliau pingsan. Begitu sadar, beliau langsung mengucapkan Al-Quran kalamu Rabbi wa ghairu makhluk. Al-Quran itu ucapan Tuhanku dan dia bukan makhluk. Wa inna ma lam yajuz li nafsi ay yaqul kalimatal kufri ma'al ikrah, dan tidak dibolehkan bagi orang sekelas beliau untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia murtad dengan alasan terpaksa. Tidak boleh. Kenapa? Karena an-nas, seluruh manusia ini melihat, menunggu apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad. Kalau saja beliau mengucapkan Al-Quran makhluk, maka seluruh manusia akan mengatakan, imam mengatakan Al-Quran makhluk. Ya sudah, kita semua mengatakan ini merusak agama, maka tidak diperbolehkan. Dan ma'asyiral muslimin, walakinnahu radhiyallahu an, kan tapi beliau Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk agama ini, dan beliau bersabar sampai beliau wafat. Kembali siapa yang memprovokasi beliau? Memprovokasi penguasa. Bagaimana kondisinya? Yang memprovokasi penguasa untuk supaya Imam Ahmad bin Hanbal ini merubah pendapatnya dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Orang ini lupa namanya siapa, Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Beliau menyebutkan, lupa nama depannya, tapi ada nama Abi Dawud atau Abi Duwad. Orang ini yang memprovokasi, kemudian sakit. Ketika sakit parah, didatangi oleh murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Datang menjenguk dengan mengucapkan selamat atas sakitmu, wahai provokator. Ditanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Dijawab,
demi Allah, separuh badanku ini aku tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Walaupun dipotong pun tidak terasa sakit. Itu yang satu. Sementara bagian yang satu lagi, ini saya merasakan sakit yang luar biasa. Jangankan kejatuhan baron, jangankan keinjak, ada lalat yang datang saja itu sakitnya luar biasa. Dia bermakar, dia punya hila, punya cara supaya orang-orang ahlul iman ini disiksa. Allah punya cara untuk membalaskan. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, lalat saja datang itu sakitnya luar biasa. Dan itu dirasakan sampai matinya. Dan kalau kita melihat ulama-ulama dulu di negeri kita ini, di penjara, disiksa, dicabut kukunya, disiksa, diletakkan di satu tempat yang gelap tidak ada cahaya, disetrum, kemaluannya disetrum. Kemudian setelah itu mereka ini yang menjaga keimanan, ini dalam keadaan di tempat yang tertutup, orang ini tidak tahu waktu, ini stres. Terakhir oleh musuh-musuh orang ahli iman ini tadi, di sampingnya diberikan tembak. Supaya apa? Mati bunuh diri. Ini ujian para ulama. Dan tidak sebanding yang kita alami dibandingkan ujian umat-umat yang terdahulu yang mereka mengatakan beriman kepada Allah. Maka Allah katakan apa? Apakah manusia itu mengatakan mengira dirinya beriman, tapi mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji mereka. Walaqad fatanna alladzina min qablikum. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Supaya kami Allah itu tahu siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjuang untuk memperjuangkan keimanannya kepada Allah. Dan ini berat ma'asyiral muslimin. Wa khudzil a'da'u, kemudian dihinakan oleh Allah musuh-musuh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pelajaran yang setelahnya adalah bahwasanya dakwah, doa orang yang tertindas atau orang yang terpojok, apalagi dia beriman, maka doanya ini makbul. Itu dari orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman, dia berdoa? Apakah Allah kabulkan doanya? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadza huwa alladhi kana yuridu hadzal ghulam. Ini yang diinginkan oleh pemuda ini supaya mereka beriman kepada Allah. Fa fi hadhihi al-qit'ah min al-hadits, dari potongan hadis ini ada dalil tentang permohonan kepada Allah. Yang pertama adalah quwwatu iman hadzal ghulam. Ini menunjukkan perkara-perkara yang menunjukkan keimanan pemuda ini, bahwasanya dia tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, terdapat tanda bukti kebesaran Allah dengan dikabulkannya doa anak muda ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang tertekan. Fa idza da'a al-insan rabbahu fi hal darurah muqinan. Jadi kalau seseorang ini dalam kondisi yang terpaksa, terjepit, dan dia kemudian berdoa dengan Allah, yakin kalau Allah mengabulkan doanya, walaupun orang kafir, kalau mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi yang mereka ini dalam kondisi terjepit, Allah akan mengabulkan doanya. Walaupun Allah tahu kalau orang ini nanti sudah diselamatkan, dia kembali kepada kekafiran. Tapi Allah tolong.
Kalau ini saja terjadi kepada orang kafir, kenapa orang yang berimannya tidak kembali lagi kepada Allah dalam kondisi terjepit? Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita kembali ingatkan kembali tentang seorang penyembah berhala. Berhala itu dalam bahasa Arabnya apa patung itu? Sonam. Penyembah berhala ini ketika dalam kondisi terjepit betul, tiba-tiba menghadap kepada patungnya, dia mengatakan, Ya Samad, Ya Samad, Samad. Kalau kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Tempat seluruh makhluk ini bergantung. Hamba penyembah berhala tadi maunya adalah memanggil patungnya dengan ucapan sonam, tapi lidahnya tergelincir mengucapkan Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad. Allah yang di langit mengatakan kepada malaikat, Ya Jibril, aku mendengar ada orang yang memanggilku. Ya Jibril, ada orang di bumi yang memanggilku dengan nama Samad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, dia itu menyembah berhala, dia salah mengucapkan. Wahai Jibril, dia memanggil namaku. Apa yang dia minta kabulkan? Ini orang menyembah berhala, tapi dia yakin dengan permohonannya dikabulkan. Tapi dia mengatakan kepada berhala, Ya Samad. Salah ngomong. Allah mendengar namanya dipanggil. Wahai Jibril, namaku dipanggil. Kata Jibril, Ya Rabb, dia tidak memanggilmu, dia memanggil berhalanya, tapi salah. Tapi dia memanggilku. Kata Jibril, Ya Rabb, Jibril dia memanggilku. Apa yang dia inginkan? Allah kabulkan semua. Ini orang musyrik, kafir. Lalu bagaimana dengan kita? Kurangnya kita ini apa? Belum yakin. Satu. Yang kedua, belum dalam kondisi terjepit. Jadi hatinya masih senang. Jadi doanya tidak sungguh-sungguh. Tapi begitu dalam kondisi susah, ambil air wudhu, sholat, nangis. Begitu Allah selesaikan urusannya, kata Allah apa? Ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Seakan-akan dia belum pernah memohon kepada Allah supaya Allah hilangkan kesusahannya. Ini karakter manusia. Ketika susah, terus tiap malam nangis, Ya Allah hutangku, terus Ya Allah anakku, Ya Allah beri jodoh untuk anakku. Semuanya sudah selesai. Ya Allah anakku sakit, sembuhkan, angkat penyakitnya. Nangis. Begitu semuanya selesai, Allah kabulkan semua permintaan satu persatu. Keluar petentang-petenteng ya. Lupa kalau dia pernah mengalami kesulitan. Maka biasanya kalau orang itu lagi senang, Allah kasih ujian. Ujiannya supaya apa? Supaya dia kembali ke jalan Allah. Tidak disiksa, belum disiksa, hanya diingatkan saja kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim kepada hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan segala kesulitan kita. Allah lapangkan segala kesulitan kita. Allah berikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal, yang tayyib, yang barakah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, kita ingatkan insyaallah bulan Ramadan akan datang kurang lebih 100 hari. Bagi yang punya hutang agar segera dibayar, yang punya putri yang punya hutang karena tidak sholat pada waktu Ramadan diingatkan untuk membayar, yang punya istri yang punya hutang agar diingatkan supaya bisa menyelesaikan hutang puasa sebelum datang bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.